dengan memisahkan atau sifat garis silang do u per u, ya, do u per u. Di sini do m per do y kurang do n per do x dibagi ini garis silangnya 2xn dikurang 2ym do z kali silang. Maka terjadilah formula dari fatorifikasi dari u s kuadrat tambah y kuadrat, di mana do u per do u adalah, jadi yang beda tuh di penyebutnya ini, do m per do y kurang do m per do x. Kalau single ini do dx atau dy, tapi kalau fungsinya perkalian x dengan y, x tambah y, x kurang y, x kuadrat tambah y kuadrat, maka sini do z. Karena z misalkan fungsi dua variabel tersebut. Kita memasuki contoh pertama dari PD yang tidak eksak atau PD non eksak yang dapat dieksakan. Contoh pertama adalah dalam kurung x kuadrat tambah y kuadrat tambah x kurung kali dx ditambah xy dy sama dengan 0. Dimana kita akan periksa apakah PD ini PD eksak atau tidak. Ini kita misalkan dengan mx, y, ini adalah n x, y. Maka kita tulis ini mx, y dx, m, y adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah x. Sedangkan n x, y adalah xy. Do m per do y diturunkan terhadap y saja, yaitu berarti x kuadrat dan x konstan 0, y kuadrat turunkan 2y, x 0, hasilnya 2y. Kemudian do n per do x sama dengan diturunkan terhadap x saja, x turunannya 1, y konstanta pengali, hasilnya y. Sehingga do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Karena tidak sama, maka PD tidak eksak, tak eksak atau non eksak. PD non eksak atau tidak eksak. Berarti do m per do y dikurangi do n per do x, kita peroleh do m per do y adalah 2y, do n per do y adalah y, hasilnya y. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari bahwa fatorifikasi yang pertama kita tes dengan mencoba bahwa jika u adalah fungsi x saja, maka do m per do y kurang do m per do x per n pasti fungsi x. Jika ini adalah fungsi x, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Karena itu kita cari nilai dari do m per do y kurang do m per do x per n. Nah, selanjutnya kita coba cari di sini do n, ya. Do m per do y kurang do n per do x dibagi n, yaitu y dibagi n. N tadi kita n atau di sini n adalah xy. Jadi n ini adalah xy. Ini bisa dicoret, hasilnya adalah 1/x. Nah, ini ternyata ini merupakan fungsi x. Berarti dapat selesaikan dengan rumus tadi yang kita peroleh, rumus umum pertama, bahwa du per u adalah do m per do y kurang do m per do x dibagi n kali dx. Kita tulis ini du per u adalah do m per do y dikurang do n per do x dibagi n dikali dx. Ini formula yang sudah kita buktikan, sehingga kita dapat du per u
Ya, du per u adalah do m per do y tadi kita udah hitung nilainya y. Y dibagi dengan xy hasilnya ini adalah 1/x langsung do m per do y dikurang do m per do y per n hasilnya 1/x kali dx. Maka kita peroleh du per u sama dengan dx per x. Jika kita integralkan du per u sama dengan integral dx per x, hasilnya ln integral du per u adalah ln u, sedangkan integral dx per x adalah ln x. Ln sama dengan ln tidak boleh coret ya, hilangkan ln-nya, jadi u adalah x. Jadi faktor integrasinya adalah fungsi x saja. Selanjutnya, PD yang tidak eksak tadi supaya menjadi eksak dikalikanlah dengan faktor integrasi u yang nilainya sama dengan x. Jadi PD yang tidak eksak yang awalnya tadi kita lihat di sini ternyata do m per do y tidak sama dengan do m per x, PD non eksak atau PD tidak eksak. Supaya jadi eksak maka PD yang tidak eksak tadi dikalikan dengan faktor integrasi x. Jadi ini faktor yang tidak eksak. Yang pertama tadi yang tidak eksak dikalikan faktor integrasi x, sehingga ini menjadi x kali x kuadrat tambah y kuadrat tambah x dx ditambah x kali xy dy x kali 0 0, sehingga hasilnya ini adalah x pangkat 3 xy kuadrat tambah x kuadrat dx ditambah x kuadrat y dy sama dengan 0. Ini menjadi PD yang baru. Ini yang kita misalkan dengan P x, y. Ini kita misalkan dengan Q x, y. PD yang baru ini harus eksak. Karena jika integrasi harus eksak. Kita periksa apakah do P per do Y sama dengan do Q per do X. Nah, kita salin P x, y, kita salin adalah x pangkat 3 tambah xy kuadrat tambah x kuadrat. Kemudian Q x, y adalah x kuadrat y. Nah, di sini kita cari do P per do Y, diturunkan terhadap y saja, berarti ini konstan, bukan y konstan, x pangkat 3 0, x konstanta pengali, y kuadrat turunkan 2y, ya x pangkat 3 konstan, x ya konstan diturunkan 0, x konstanta pengali ikut sebagai pengali, y kuadrat turunkan 2y, x kuadrat turunkan 0, hasilnya 2xy. Do Q per do x sama dengan diturunkan antara x saja, x kuadrat turunkan 2x, y adalah konstanta pengali, sehingga hasilnya adalah 2xy. Ternyata do P per do Y sama dengan do Q per do x, sehingga PD yang baru ini adalah PD eksak. Nah, kita tulis di sini bahwa do P per do Y sama dengan do Q per do x. Jadi PD yang baru ini adalah PD eksak. Nah, kita selesaikan dengan PD eksak. PD yang baru ya. Nah, PD yang baru setelah dikali x yang dikotakin. PD yang baru kita salin dulu. PD yang baru adalah tadi PD yang baru. Nah, PD yang baru adalah x pangkat 3 tambah xy kuadrat ditambah x kuadrat, x pangkat 3 tambah xy kuadrat tambah x kuadrat dx ditambah x kuadrat y dy sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini mana yang mudah diintegralkan dengan ini adalah P tadi Px, y, ini adalah Q x, y. Mana yang mudah diintegralkan, Px, y atau Q x, y?
Kalau pengamatan mata pastilah Q S, Y. Berarti cara kedua, kita gunakan cara kedua bahwa fungsi X, Y sama dengan integral cara kedua Q S, Y dy, ya, ini kali dy tambah konstanta yang bukan y, X. Nah, untuk mencari konstanta X adalah fungsi ini kita turunkan terhadap X. Jadi dou F per dou X sama dengan pasangan Q adalah P X, Y, ya, P X, Y. Nah, kita masukkan fungsi X, Y sama dengan integral dari X kuadrat Y dy tambah konstanta X. Maka fungsi X, Y ini integralnya terhadap Y, berarti X kuadrat adalah konstan, boleh keluar ya, Y dy tambah konstanta X. Ini X kuadrat konstan, X kuadrat ini konstan, boleh keluar. Maka fungsi X, Y adalah X kuadratnya konstanta. Nah, integral dari Y pangkat 1 dy adalah seper pangkatnya 1 tambah 1 pangkatnya 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 tambah konstanta X. Maka fungsi X, Y adalah setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah konstanta X. Inilah fungsinya. Nah, untuk mencari konstanta X ini kita gunakan tadi di syarat tadi, cara kedua tadi dou F per dou X dengan P X, Y. Kita cari dou F per dou X ini. Dari fungsi X, Y ini kita cari dou F per dou X. Artinya kita turunkan terhadap X saja. Setengah Y kuadrat konstanta, X kuadrat turunannya 2X. Setengah Y kuadrat ini adalah konstantanya, ikut pengali saja. X kuadrat turunkan 2X, CX diturunkan C aksen X. Ini sama dengan 2F per 2X dengan P X, Y. Kita salin P X, Y. Nah, setengah Y kuadrat, oh ini coret, sorry, kita coret setengah sama 2, tinggallah X Y kuadrat tambah C aksen X sama dengan P X, Y. Kita tahu P X, Y nilainya adalah X pangkat 3 tambah X Y kuadrat tambah X kuadrat. Jadi PX adalah X pangkat 3 ditambah XY kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita lihat ada yang sama. Yang sama kita lihat sini adalah XY kuadrat, kita coret. Maka kita perolehlah C aksen X, nilainya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Selanjutnya kita akan cari konstanta X. Selanjutnya kita mencari konstanta X, dimana kita tadi sudah kita peroleh C aksen X adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Maka C aksen X adalah Cx adalah integral C aksen X dx. Maka kita peroleh integral dari C aksen X ini tadi adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat dx. Jadi seper 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 ditambah ini integral X pangkat 3. Sekarang X pangkat 2 seper 2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1 terakhir tambah konstanta C. Ini adalah konstanta X ya, konstanta X. Barulah kita peroleh solusi umum PD fungsi X, Y sama dengan, ingat C sebenarnya, tapi karena C nya sudah ada di sini, maka
C sini kita ganti 0. Nah tadi kita ada peroleh fungsi X, Y nya kita peroleh tadi ini. Fungsi X, Y adalah setengah X kuadrat Y kuadrat tambah CX. Kita tuliskan fungsi X adalah setengah X kuadrat Y kuadrat tambah CX sama dengan 0. CX nya kita substitusi dari sini ya. CX nya kita substitusi dari yang sudah kita peroleh, maka setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah, nah CX nya seperempat X pangkat 4 tambah sepertiga X pangkat 3 tambah C sama dengan 0. Nah inilah solusi umum dari PD yang tidak eksak atau non eksak itu. Mengenai hasilnya bisa berhenti di sini, tapi bisa juga kalau kita adakan karena ini sama dengan 0, maka boleh dikali pembulatan dengan cara mencari KPK dari penyebutnya 2, 4, dan 3. KPK-nya adalah 12. Yang 12 habis dibagi 2, habis dibagi 4, dan habis dibagi 3. Berarti ini kita kali dengan 12. Kita kali 6 12 kali setengah 6 X kuadrat Y kuadrat, seperempat kali 12 3 X pangkat 4, sepertiga kali 12 4 X pangkat 3, 12C sama dengan 0. Ingat 12C C juga, sehingga kita perolehlah hasilnya 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 3X pangkat 4 4X pangkat 3 tambah C. Ada kalanya C nya boleh saya pindahkan ke ruas kanan, jadi pindah sana jadi min, tadi min 12C, C juga. C ini bisa berada sebelah kiri, bisa juga sebelah kanan. Jadi bisa dipindahkan. Ini bisa dipindahkan 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 3X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 sama dengan min C. Min C, C juga. Jadi 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 3X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 sama dengan C. Di jawabannya bisa C nya berada sebelah kiri atau sebelah kanan.